Innal hamdalillah nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamu dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di Jumat terakhir di bulan suci Ramadan ini. Di tanggal 28 Ramadan bertepatan dengan 28 Maret. Semoga saum yang kita laksanakan tahun ini menjadi saum yang terbaik untuk kita semua. Dan dengan izin Allah pula, alhamdulillah, kita hari ini ditakdirkan oleh Allah bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga Allah mencurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian yang selalu beritiba kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamu dan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga kepada saudara-saudara kita yang sedang mudik, karena biasa menjelang Idul Fitri itu yang punya kampung rata-rata mudik, mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan, kesehatan sampai kepada tujuan yang dituju, dan mudah-mudahan bisa kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan selamat, sentosa, dan mudah-mudahan dipenuhi dengan kegembiraan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, khatib pada kesempatan khutbah kali ini akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan tujuan saum secara psikis. Tujuan saum secara psikis berdasarkan firman Allah Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Takwa asal kata dari waqo yaki wikoyatan. Salah satu maknanya adalah hati-hati. Maka orang yang bertakwa, orang yang berpuasa, hidupnya akan hati-hati. Beribadah sunnah dia hati-hati. Bergaul dia hati-hati. Berekonomi dia hati-hati, berpolitik dia juga hati-hati, dan semua kehidupannya senantiasa dipenuhi dengan kehati-hatian. Kalau ada orang yang mengaku bertakwa tetapi ceroboh, maka itu tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Ciri manusia yang bertakwa adalah kalau di dalam dirinya memiliki sifat hikmah, yaitu sifat bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam surat kedua ayat 129, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ini berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah di kota Mekah, supaya Allah menurunkan seorang rasul dari kalangan orang-orang Mekah atau bangsa Arab, itu yang fungsinya adalah membacakan firman-firman Allah kepada mereka, dan juga fungsinya itu yaitu wa yu'allimuhumul hikmah wa yuzakkihim, yaitu mengajarkan al-hikmah wa yuzakkihim. Artinya hikmah bimakna lain adalah yaitu memiliki sifat bijaksana dan memiliki wa yuzakkihim, hati yang bersih. Hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata semua target ibadah termasuk di dalamnya saum yaitu dua. Pertama, supaya kita menjadi orang yang memiliki sifat bijaksana. Yang kedua, supaya hati kita
memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih akan melahirkan sifat, sikap, ucapan, perbuatan, perilaku yang membuat orang lain senang, yang membuat orang lain bergembira, yang membuat orang lain enak ketika dia mendengarnya. Kenapa? Karena yang keluarnya adalah perkataan, ucapan-ucapan yang baik yang didasarkan kepada firman Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 ciri indikator ciri orang yang di dalam dirinya memiliki sifat al-hikmah, sifat bijaksana. Terutama kalau dia dianugerahi oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Baik pemimpin dalam skala kecil seperti rumah tangga, pemimpin dalam tingkat RT, RW, lurah, kecamatan, wali kota atau bupati, gubernur atau presiden, ataupun mungkin dalam sebuah organisasi. Maka yang pertama, ketika dia menjadi orang yang bertakwa dan di dalam ketakwaan itu memiliki sifat bijaksana, yang pertama adalah dia akan menjadi seorang pemimpin, seorang hamba Allah senantiasa, yaitu dia berpikir sebelum bertindak. Sehingga pepatah Arab mengatakan, idza antaf ala syai'an fatadabbar akibatan. Jika engkau hendak melakukan sesuatu, pikirkanlah dampaknya untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Apakah itu akan membuat orang lain menjadi dapat mengambil banyak manfaat, ataukah lebih banyak mengambil mudaratnya? Nah, jadi seorang pemimpin atau kita sebagai hamba Allah yang bertakwa harus senantiasa berpikir sebelum kita melangkah, sebelum kita bertindak. Jangan sampai perbuatan kita itu mengganggu orang lain. Ini sebagai contoh, mohon maaf, walaupun kita berada di bulan suci Ramadan, itu ada kebiasaan membangunkan orang yang berpuasa. Ternyata tidak semua orang senang dibangunkan dengan cara yang dilakukan oleh kita. Tidak semua. Misalkan, mohon maaf, yang sekarang rame itu dengan kalimat sahur, nyanyi itu dan sebagainya pakai musik, apalagi dibangunkannya jam 2. Kalau dibangunkan jam 2, itu bukan untuk yang sahur, tapi itu untuk yang masak. Maka tentu dengan suara-suara yang pelan. Kenapa? Karena kita sahur itu dianjurkan oleh Rasulullah bukan jam 2, jam 3, tetapi ketika perkiraan membaca ayat suci Al-Quran, 50-60 ayat. Itu perkiraan lamanya. Jadi kemungkinan itu setengah jam atau 30 menit menjelang azan subuh. Nah, itu seperti yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita akan bersahur. Maka oleh karena itu hati-hati ketika kita membangunkan jam 2, setengah 3, jam 3. Dan apalagi ketika yang dibangunkannya di rumahnya ada anak kecil. Tentu mereka akan ikut bangun. Kalau ikut bangun, tentu akan mengganggu kepada orang tuanya, yang dimaksud anak kecil balita, ya, yang tidak ada, kalau dididik saum pun tidak bisa, itu usia 55 tahun ke bawah, 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, mereka ikut bangun. Ibunya akan terganggu untuk masak. Atau di tetangga kita ada yang sedang sakit parah. Nah, ini pun kalaupun itu tujuannya bagus, sekalipun tujuannya bagus untuk membangunkan orang yang akan sahur, tetapi tetap kita pun harus dengan cara yang baik juga. Perhatikan di sekeliling itu, jangan sampai ada yang terganggu. Bukan berarti terganggu tidak mau dibangunkan sahur, bukan. Tadi, kalau ada anak kecil, kalau ada orang tua yang sedang sakit, kebetulan jam 2 mereka baru bisa tidur hanya beberapa menit saja, tiba-tiba terdengar suara yang begitu gemuruh, berisik dan sebagainya, tentu akan terganggu. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang memiliki kepribadian bijaksana itu, dia kalau menjadi pemimpin, dia akan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Begitupun dalam rumah tangga ketika kita menjadi seorang ayah. Adik dan kakak bertengkar, jangan langsung diponis oleh kita. Dengarkan dari kedua belah pihak. Suruh adiknya berbicara. Beres adiknya berbicara, suruh kakaknya berbicara. Sudah beres, baru kita berkata, sudahkah kalian menyampaikan semua unek-uneknya, semua pendapatnya kepada ayah? Sudah ayah, kalau gitu sekarang giliran ayah, dengarkan oleh kalian, baru kita berbicara. Jadi pemimpin itu adalah dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang memiliki kepribadian bijaksana, yaitu dia selalu
tabayun atau cek and recheck ketika ada masalah, ketika ada berita ini, itu, dan sebagainya. Supaya tidak jadi miskomunikasi. Kalau terjadi miskomunikasi, terkadang menjadi bahan pertengkaran, menjadi bahan perselisihan, menjadi bahan perguncingan, menjadi bahan perbincangan. Sehingga orang yang tertuduh pun merasa tidak enak, kita pun juga akhirnya menjadi tidak enak. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Ketika datang berita dari orang-orang fasik, itu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, tabayun. Cek and recheck, betul nggak ini informasi? Nah, terkadang ada tetangga dengan tetangga tersinggung akibat salah miskomunikasi ketika dia mendengar atau mendapatkan berita. Kemudian yang keempat, hadirin jamaah rahimakumullah, ciri orang yang memiliki kepribadian bijaksana itu, ketika ada orang yang berbuat salah, dia tidak langsung dipojokkan, tidak langsung dituduh salah, tetapi kita panggil. Kita panggil. Yang menurut kita dia melakukan salah, kita panggil berdua. Kenapa kamu melakukan itu, padahal itu salah? Kenapa kamu melakukan ini, padahal ini salah? Harusnya begitu. Maka tentu di sana kita memberikan penghargaan kepada dirinya, walaupun betul dia salah. Tetapi ketika dipanggil seperti itu, dia akan menyadari terhadap kesalahannya itu. Tetapi kalau kita bicara di hadapan orang lain, dipojokkan atau langsung dituduh, sekalipun dia betul salah, tetapi dia akan membela diri. Kenapa membela diri? Karena dia tidak rela kesalahannya itu, perilakunya itu ditegur, dibenarkan dengan cara seperti itu. Begitupun ketika anak-anak kita. Biasanya di rumah yang sering dipojokkan, yang sering merasa disalahkan adalah kakaknya. Ketika adiknya menangis, kakaknya yang paling ditegur. Padahal ternyata adiknya membuat drama, gitu, supaya kakaknya disalahkan terus oleh ayahnya. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Kenapa demikian? Karena saya 30 tahun itu mengajar, sekarang sudah berhenti 5 tahun. Itu terkadang ada masalah di kalangan pelajar SMA, kemudian saya mengajar di SMA. Yang broken home itu diantaranya adalah dia selalu disalahkan di rumahnya oleh ayah dan ibunya berkaitan dengan adik-adiknya. Di satu sisi dia harus menjaga adik-adiknya, tapi di satu sisi ketika adiknya salah atau adiknya menangis, dia yang pertama kali disalahkan. Akhirnya suatu saat dia berontak, tidak mau pulang ke rumahnya. Nah, ini yang harus hati-hati. Yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, ciri orang yang memiliki kepribadian bijaksana adalah, yaitu orang yang selalu mencari jalan keluar ketika ada masalah. Baik masalah pribadi, masalah di lingkungan, masalah di tempat yang dia pimpin, ataupun dimanapun. Bukan dia menjadi orang yang selalu dibicarakan, atau membuat suasana menjadi keruh. Dia menjadi payung, dia menjadi obor, dia menjadi penyejuk kepada orang-orang yang sedang bermasalah. Yang disebut dengan win-win solution, mencari solusinya, jalan keluarnya seperti apa. Ketika ada masalah, ini, itu, dan sebagainya. Itu adalah orang yang di dalam jiwanya memiliki kepribadian bijaksana. Itulah yang disebut dengan al-hikmah. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, yang kemudian diambil sari dan intipatinya oleh para ulama. Dan itu pun harus diambil oleh kita. Maka betapa bahagianya kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga atau di level manapun yang memiliki kepribadian bijaksana, sebab kehadiran kita sangat dirindukan suatu saat oleh mereka, dan ketidakhadiran kita pun itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamu dan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Dan kita doakan saudara-saudara kita khususnya yang ada di Palestina, ketika kita Ramadan enak, tidur nyenyak, makan enak, sholat tarawih dalam keadaan aman nyaman, belanja aman nyaman, tetapi mereka berada di dalam gempuran tentara-tentara laknatullah. Kita doakan semoga Allah senantiasa melindungi mereka dan menghancurkan orang-orang yang telah menghancurkan mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah ya aziz ya ghafar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'alil hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa damiril yahuda wa Israel ya rabbal alamin wa syatit syamlahum wa farik jamlahum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqamus shalah.